ومأمول إلى حضرة النبي الرسول سيدنا محمد صلى الله على آله وسلم بالبذل وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين والتابعين إلى يوم الدين إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الملائكة المقربين خصوصا ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وملائكة الحملة العرش وملائكة الحفظة وملائكة السفارة الكرام بررة عليهم الصلاة والسلام ثم إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ومقالد في الدين العلماء العاملين وفقهاء في بارك الصالح ثم إلى حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي سيد بن الثوري سيد محمد بن علي المرسبي رئيس العبد الشهيد أبي مدين المغربي مستجاب الدعاء سيدي شيخ عمران بن حسين بحضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغارب بر وبر خزن سلطان علي الشيخ عبد القادر الجيلاني برم الخلط محمد بهاء الدين النقشبندي وسي علي أبي حسن الساجي محمد عبد الكريم اسماعيل البراني ومشاهدين محمد عبد الكريم العارض الله محمد زين بن عبد الغني والشريسي محمد الكريم علي معصوم كرم نجي جميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhsi. Al-Muhsi adalah nama Allah yang ke-58. Arti Al-Muhsi yang maha menghitung. Imam Ghazali menjelaskan maksud daripada Al-Muhsi ialah yang maha menghitung dan menghitung segala sesuatu dengan cepat. Ya, dengan cepat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Dan ilmu Allah meliputi dengan apa yang di sisi mereka dan dia menghitung bilangan tiap sesuatu. Jadi maknanya semua apapun yang dilakukan hamba dari akil balik sampai kematian tidak lepas dari penghitungan Allah. Jadi semuanya dihitung dengan cepat, dengan benar dan tidak ada keliru sedikit pun. Hitungan Allah pas ya, dengan yang sebenarnya, tidak kurang, tidak lebih. Tapi kalau hitungan kita bermacam-macam, apalagi memang ada unsur kecurangan dihitung-hitung ya. Kalau Allah pas, tepat ya. Dia menghitung bilangan ikan yang ada di dalam laut, sedikit pun tidak ada yang kurang dari sebenarnya. Ada pendapat yang mengatakan juga seluruh para nabi dan rasul ya
Ada beberapa pendapat jumlah para nabi dan rasul ada 313. Jumlah ada juga mengatakan 314, 315. Nah, namanya hitungan. Tapi kalau Allah tentu al-muhsi wa ahsa kulla syai'in adada. Maksudnya jumlah nabi dan rasul saja di kalangan hamba Allah berbeda-beda hitungannya. Tapi kalau Allah Maha tahu semuanya. Nah, di sini menjelaskan bahwa betapa dhaifnya hamba manusia. Tidak ada pas hitungannya itu. Tapi kalau Allah pas hitungannya. Apabila kita sudah mengetahui dan meyakini bahwa Allah menghitung apa-apa yang diketahuinya, maka keimanan itu akan membuahkan sesuatu, yaitu perilakunya adalah ia menghitung gerak dan diamnya untuk bekalnya sebagai persiapan pada hari kembali. Jadi setiap gerakan kita, setiap khatar batin kita dihitung, diperhitungkan. Maksudnya yang kukerjakan ini bermanfaat apa tidak? Kalau bermanfaat untuk bekal, kalau tidak malah jadi mudarat bagi kita. Dihitung bujur-bujur yang hendak digawe itu baik apa kada. Kalaunya kada jangan, kalaunya baik lanjut. Kita diperintahkan menghitung bekal kita untuk menjalani tahapan-tahapan menuju hari yang abadi. Ya, sampai Sayyidina Umar berkata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Koreksi, menghitunglah diri kalian, hitung amal-amal kita, cukup kada. Umur sekian, waktu kita sisanya tidak tahu. Berapa lagi sisa dalam menjalani hidup ini, sampai nanti kepada batas akhir, berapa jumlah usia kita dibanding berapa persiapan bekal kita, dan dihitung berapa jauh perjalanan kita. Karena secara hitungan logika, semakin jauh perjalanan tentu semakin banyak bekal yang dipersiapkan, ya. Jadi bekal yang dipersiapkan banyak-banyak. Nah, bekal di sini 3 saja yang paling utama: ilmu, amal, dan akhlak yang mulia. Kita diperintahkan menghitung tadi. Seperti orang yang ingin berangkat haji. Ia harus menghitung bekal perjalanannya. Dari rumah sampai kembali sekian perkiraan. Begitu juga bagi orang yang pasti menjumpai kematian. Ya, pasti menjumpai kematian. Karena enggak ada yang enggak pasti. Makanya mati itu sifatnya pasti. Yang kalau sudah kita tahu bahwa mati itu pasti, nah tentu persiapannya lebih matang lagi, lebih banyak lagi bekalnya. Kalau hendak tulak sekumpulkah, letakkan mesin tulakkah kada. Tapi siapa kan ya duitnya apa macam. Begitu para harinya berangkat kita tua, mikir kalau isi nih. Kada pasti kalau tulak awan kadanya, tapi disiapkan juga. Begitu. Tulakkah? Kada pinanya. Kenapa? Bini anom kada beriakan. Nah. Itu. Mana nanang nih? Nang. Bagi. Alun ada proposal majelis. Ini kada ingat. Itu ada majelis binaan ulun di Sungai Kapih. Dalam proses pembangunan majelis di Sungai Kapih, ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dapat menyisihkan rezekinya lewat situ, bisa ada rekeningnya juga ada, silahkan, mudah-mudahan berberkah berataan. Nah, jadi persiapan mati, amun kita ditakoni orang siap kada mati, berdiam aja sih. Tapi kalau takut siap kawin, siap mati, belum bang lagi sih. Padahal orangnya sudah macam-macam penyakit tuh, jantung ada, kolesterol tinggi, macam-macam. Takut siap mati, ada siap juga ya nih, kan? Saking takutannya mati. Tapi kalau sudah waktunya, nah jadi persiapan mati, ya.
setidaknya ada 8 tahapan. Jadi ada 8 tahapan persinggahan yang akan kita lalui baru kita sampai ke sorga atau neraka. 8 tahapan ini yang kita persiapkan bujur-bujur. Agar jangan sampai ke neraka, kita harus persiapkan sejak sekarang dan tidak boleh ditunda. Harus semangat terus sampai Allah mengingatkan kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sari'u ay ajjilu, segera, jangan ditunda-tunda. Ya, kemana segeranya? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah, maksudnya dalam ibadah kepada Allah. Karena sudah Allah berikan janji yang luar biasa, wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Allah siapkan sorga bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini ada 8 tahapan. Kita harus persiapkan sejak sekarang dan jangan ditunda-tunda. Karena waktu keberangkatan kita nggak tahu. Ada kan yang tahu anak mati sini? Ya. Karena waktu keberangkatan nggak tahu, mendadak-dadak. Kadang agak cepat, kadang juga dimajukan, kadang juga dimundurkan. Modelnya kayak orang beranak juga. Orang beranak kan kayak itu. Kapan kira-kira bidan? Perkiraan tanggal 17 di sini. Tapi bisa maju, bisa mundur. Aku aja bisa ya kayak itu juga. Ya kalau pasti kayak itu. Bisa maju, bisa mundur. Ya. Jadi kita tidak tahu kapan berangkatnya. Ya, kapan keberangkatan kita. Apabila tidak punya persiapan, kita akan kesulitan. Ya, karena nggak tahu kapan, nggak tahu. Cuman sebenarnya sudah Allah berikan tanda-tanda. Cuman kita yang nggak paham. Sudah dikasih tanda. Ada kolesterol, diobati sidin. Wah, takutan benar mati. Ada penyempitan. Wah, terapi sidin. Di Parak Segiri itu kah? Ya, macam-macam. Nah, padahal itu sudah tanda-tanda untuk persiapan dan persiapan. Nah, apabila tidak punya persiapan, kita akan kesulitan dalam menghadapi persinggahan tersebut. Jadi 8 persinggahan, 8 tahapan. Adapun 8 tahapan yang pasti akan kita jumpai besok itu, pertama ketika menghadapi kematian. Ini pertama, ketika sakaratul maut. Ya, makanya sering ulama-ulama berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya. Nah, jadi ketika sakaratul maut tidak ada yang dapat diharapkan kecuali husnul khotimah. Ya. Nah, bagaimana syaratnya untuk mendapatkan husnul khotimah? Kata ulama ada 2. Yang pertama, husnul ibadah. Bagus-bagus ibadahnya, disiplin ibadahnya, baik-baik ibadahnya. Makanya menuntut ilmu terus supaya kita dapat mengamalkan walaupun sedikit. Syukur-syukur banyak. Nah, kenapa orang-orang sekarang persiapan, bahkan sudah ada yang berangkat ke sekumpul, ya, karena ini fokusnya orang ke sekumpul. Nah, kenapa? Apa di sana? Oh, di sana ada salah satu ulama yang karismatik, yang sangat diidolakan, yang memiliki daya magnet yang luar biasa. Bukan hanya kita orang kepulauan Borneo ini aja, orang luar-luar sana juga mereka persiapan. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak ikut haul tapi sudah berangkat. Ya, karena menyesuaikan pekerjaan, izin dan sebagainya. Kawan-kawan ulun aja hampir 20-an para kiai-kiai dari Jogja karena keterikatan kerja jadi tidak bisa ikut haul. Tapi sudah disekumpul. Apa penyebabnya? Ya. Nah, tentu penyebabnya adalah beliau sosok orang yang luar biasa. Paling tidak 3 yang sering saya ulang-ulang, ya. Yang pertama tadi ilmu. Keilmuan beliau tidak ada yang bisa meragukan. Yang kedua amal. Amal beliau juga, beliau di sini Abah Guru juga tidak ada yang bisa meragukan. Yang ketiga akhlak. Akhlak beliau pun juga
tidak ada yang bisa meragukan. Nah, 3 macam itulah diantaranya dari sekian banyak perilaku beliau yang luar biasa. Mulai dari awal sampai di akhir usia beliau. Nah, itulah yang menjadi daya magnet yang luar biasa. Terus apa tujuan kita datang ke sana? Ya. Saya sering mengingatkan kepada jamaah, tujuan utama adalah kita untuk ziarah, berkunjung, berilang. Karena Rasulullah mengatakan az-zair fi kanatil mazur huna wa yauman nusyur. Orang yang ziarah itu, yang berkunjung itu fi kanatil mazur. Fi kanatil mazur. Dia menjadi tanggungan ya bagi orang yang diziarahi. Jadi makanya kata ulama, orang soleh itu beliau adalah pemurah banget. Pemurah. Jadi tidak mungkin para tamu-tamu itu pulang hanya dengan tangan kosong. Yang dimaksud bukan oleh-oleh, tapi keberkahan yang didapatkan. Doa beliau dari sana, karena beliau tidak meninggal, tapi bal ahya. Beliau hidup inda rabbihim yurzaqun. Bahkan masih diberikan Allah rezeki. Rezeki di sini rahmat kepada beliau. Nah, jadi orang yang ziarah ke sana sudah menjadi tanggungan beliau. Tamu, kayak kita di rumah ada tamu, pasti kita jaga keamanan tamu kita, kenyamanan tamu kita, ya. Terus kita layani dengan baik tamu kita. Nah, begitu juga walaupun mungkin berbagai macam keadaan di sana karena saking banyaknya manusia, ya. Jadi tujuan haul adalah untuk ziarah utama. Yang kedua, zikrul maut, mengingat kepada kematian. Kalau urusan keberkahan dan sebagainya itu tergantung kekuatan batin seseorang. Bila kita yakin orang yang diziarahi ini memiliki kelebihan, ada juga yang datang tuh hanya sekedar datang, ada melihat orang aja bang kebanyakan, ada juga yang datang berjualan, ada juga. Ya macam-macam ya, cuman tetap itu tamu beliau, dari manapun tetap tamu beliau. Dan beliau orang-orang soleh, sebagaimana perkataan guru kami ya, Mbah Halim Maksum, bahwa orang yang datang siapapun karena itu tamu-tamu beliau, dan tentu beliau selalu memelihara dan menjaga, dalam artian mendoakan kepada para tamu ini mulai datangan sampai nanti kembali. Karena orang-orang soleh, beliau di sana tetap istiqomah dalam kegiatannya, apa-apa yang pernah beliau lakukan selama hidup di dunia. Makanya haul, arti haul itu kan keliling 1 tahun, ya 1 tahun, mengingat sosok ulama yang diperingati haulnya itu. Loh, kenapa kita kadang memperingati haul Nabi Muhammad? Haul Nabi Muhammad tidak perlu diperingati. Yang penting sunnah beliau selalu kita hidupkan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah mati. Selalu berada dalam diri kita. Dalam kehidupan kita, siang, malam, pagi, sore, selalu berada dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu kita peringati. Ada juga sebahagian ulama mengatakan haul dengan wafatnya sama. Jadi ketika maulid sudah memperingati haul. Cuma tidak ada yang secara khusus ya. Karena kita menganggap ajaran Rasulullah tidak pernah mati, ngapain kita peringati haul beliau? Karena toh kita tetap cinta, tetap kita istiqamah, selalu menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi orang yang ziarah niat yang betul. Yang kedua, niatkan juga untuk bersilaturahmi. Pasti banyak ketemu kawan-kawan. Dan yang ketiga, timbulkan mahabbah di dalam hati kita. Apa itu mahabbah? Cinta kepada ulama. Ya. Karena barang siapa yang cinta kepada ulama, memuliakan ulama, sungguh dia memuliakan aku, kata Rasulullah. Dan barang siapa yang memuliakan Rasulullah, sungguh dia memuliakan Allah. Dan barang siapa yang memuliakan Allah, sungguh dia fama'wahul jannah, akan diletakkan di dalam sorga. Jadi wasilahnya ulama.
Ya, salah satu di antara ulama yang sekarang menjadikan viral ya pada saat ini ya, walaupun beliau viral terus dalam setiap saat, cuman pada bulan-bulan ini momen 5 Rajab. Nah, sampai kemarin ada beberapa relawan ke rumah meminta dukungan dan doa restu, ya alhamdulillah. Mungkin sore nanti dibuka langsung oleh Pak Wali Kota di Kebun Raya ya, di Kebun Raya untuk wilayah utara. Jadi melayani para muhibbin Abah Guru yang berangkat dari utara, Wahau, Sangkulirang, macam-macam daerah situ. Jadi kemarin saya niatkan yang penting jangan ada mencari keuntungan. Ya, satu. Yang kedua, betul-betul tanamkan cinta kita kepada beliau. Yang ketiga, berikan pelayanan kepada para musafir dengan baik. Ya. Dan yang keempat, perlu adanya kekompakan. Ya. Jadi tidak mengatasnamakan partai, tidak mengatasnamakan golongan, tidak mengatasnamakan suku, tapi mengatasnamakan muhibbin guru sekumpul. Ya, makanya kemarin kita berikan arahan kepada beberapa kawan-kawan itu tanamkan bujur. Jadi tidak ada, oh ini dari partai, dari apa, tidak ada. Kemarin cuma Damkar itu menyiapkan anunya aja, tenda apa macam. Jadi Damkar 7 untuk Samarinda itu menyiapkan tenda apa macam ya alhamdulillah. Nah, siapa tahu di antara pian pas lewat pengen nyumbang apa monggo silahkan ya. Jadi kemarin di sini Darun Nikmah juga ada saya lihat tuh. Cuman kalau Darun Nikmah kan skalanya kecil dia. Kalau situ memang jauh-jauh dari Wahau, Sangkulirang. Ini tahun kedua. Tahun kemarin Masya Allah respon masyarakat bagus ya untuk daerah sana. Nah, menghitung menghadapi kematian ya. Supaya malaikat maut mencabut dengan manis muka. Nah, makanya salah satu di antara amalan yang diijazahkan oleh guru kami, Mbah Najib ya. Orang Jawa sering manggil Mbah. Nama beliau Kiai Muhammad Najib. Cucu dari Kiai Muhammad Munawir. Nah, sering kita menghadiahi tawassul. Khususan malaikat Israel. Jadi kalau kita tawassul menghadiah Fatihah Jibril itu untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Kalau kita tawassul menghadiah Fatihah Mikail untuk keberkahan usaha rezeki. Kalau kita menghadiah Fatihah untuk malaikat Israfil supaya nanti di sana kita tidak mendapatkan kesulitan. Kalau kita sering menghadiah Fatihah kepada malaikat Israel, kata beliau pasti nanti kulunungun ya. Apa kulunungun? Permisi. Artinya malaikat Israel mencabut kita yang sering kita menghadiahi Fatihah kepada beliau ya, insyaallah dengan senyuman. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, tentu itu salah satu di antara ikhtiar kita. Kalau kita ke malaikat hafazah supaya catatan kita itu yang bagus-bagus saja. Kalau kita sering menghadap Fatihah kepada kiramin bararah agar kita mendapatkan kemuliaan. Nah, jadi para malaikat pun memiliki khususiyah masing-masing. Makanya di dalam tawassul kami, dalam sanadnya itu pasti khususan malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa malaikatil hamalatil arash wa malaikatil hafazah wa malaikatis safarati kiramin bararah. Kalau malaikat arash supaya di sana kita mendapat kenaungan ya. Apa hadiahnya? Fatihah. Bukan proposal. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada memberikan arahan dalam beberapa hadis untuk menghadapi yang demikian itu, menghadapi kematian. Di antaranya man sarrahu ayyalqallahu azza wa jalla ghadan musliman falyuhafidh ala haula'is salawati haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maksudnya mati dalam keadaan Islam pada hari kiamat, hendaklah ia memelihara salat 5 waktu berjamaah. Namun hendak mati nyaman, ringan, mudah, istiqamah, salat berjamaah. Hadis ini, bila hadis itu kan ada ragu-ragu lagi dah. Ya,
istiqomah berjamaah pagi, siang, sore, malam. Nyamannya sudah di masjidnya AC, apalagi kurangnya disiapkan makanan. Apalagi kurangnya sudah nyamannya, pahala dapat, barokah dapat, ilmu dapat, aga manre dapat. Apalagi kurangnya anak guring aja kagawian di rumah. Karena ada waktunya guring aja kamu. Ya, guring aja kada bebangunan lagi, nah ada waktunya tuh. Kurangi aja guring. Ya, apalagi yang sudah berusia sudah. Kada usah guring-guringan, ada waktunya guring gini. Maksudnya kan paling enak nih, ba'da maghrib ini kan, maaf, ba'da subuh ini guring. Ya udah, isi dengan taklim, walaupun terkantuk-kantuk sih nggak ada apa-apa. Yang penting istiqomah. Nah ini Nabi paling bagus sudah amalan apabila hendak wafatnya dalam keadaan husnul khotimah, nyaman, malaikat Israel senyum, udah amalan utamanya sholat berjamaah. Kada ada lagi tetawarannya orang paling nyaman dah. Ini anjuran pertama agar jangan gegabah ketika menghadapi sakaratul maut. Ya. Kita kan nggak tahu kapan. Cobanya ada tanda-tandanya, julak-julak pian minggu ini jangan keluar lah. Malaikat sudah madahi. Cuman ada manusia yang khas, Pak. Ada memang. Ya, murid almarhum bapak saya, ya bapak saya kemarin gitu juga. Jadi hari Minggu tahun 98, hari Minggu, panggil ulun kan Mansur, Sur, aku mandi sih. Di rumah sakit, di Angsoka. Silin Babisul waktu itu. Dah, mandi. Aku terakhir mandi di sini ini. Kita nih, tapi ngaran kuitan gak ada wani. Cuma membahas apakah terakhir silin mandi. Ulun megang anu nih apa impusan ke kamar mandi. Sudah mandi. Isuk hari apa di sini? Isuk Senin ya bah. Aku jam 9 bulik isuk Senin di sini. Aku lahir jam 9. Jadi bapak ndiran ulun dah. Aku lahir hari Senin. Bulik isuk hari Senin. Ada mama ulun ini kada paham. Oh, kita bulik ke rumah kah? Nah, pokoknya aku isuk bulik Senin di sana. Dah. Habib Asar itu banyak datangan. Habib Toha, Mailangi. Di AWS. Ya. Habib Toha banyak dulu yang tokoh-tokoh masyarakat. Habib ulun isuk jam 9 bulik. Oh alhamdulillah aja Habib Toha. Sehat pian. Ya. Dah. Ya begitu Senin pagi itu nyuruh mama ulun siapkan barang-barang kita bulikan. Masih bamandir sih lantang orang tua kan. Terus itu jam kalau lihat jam 9, jam setengah 9 itu berubah dah. Berkeringat badannya, berkeringat. Kenapa Pak? Pulungnya Bapak. Kenapa Pak? Dah apa sih? Biasa aja. Satu kalimat aja ulun mengingatkan. Pian ingatlah nang rancak pian ajarkan. Ingat sih dah. Berubah dah. Nah, menyuruh ading ulun baca Yasin. Baca Yasin. Ading ulun ini mungkin grogi kah apa? Apa? Kada nyaring, Pak. Nyaringi baca Yasin. Abu ulun ini kan keras. Nyaringi baca Yasin apa lah? Kada nyaring. Mama ini mulai nangis sudah. Mama ikut suruh keluar. Suruh keluar. Lalu ulun bertiga berisanak lalakian. Kami 5 lalakian. Jadi bertiga. Ada kakak ulun yang satu ini masih di Lubakong waktu itu. Belum ke rumah sakit. Nah, di terakhir lagi ulun bisiki lagi. Ingat sih. Jadi sekali aja ulun menzikirkan persis Pak jam 9. Begitu jam 9 ku lihat hak. Jadi zikirnya zikir zat hak. Nah, tuh ada manusia yang memang diberikan Allah kelebihan. Nah, dulu murid Sidin ada juga. Ulun masih ingat. Murid Sidin itu sebulan sudah ingat sih, disiapkan macam-macam semuanya, mulai kain kaci semua disiapkan, amplop ini disiapkan, sudah 100 menyiapkan untuk yang menyolatkan pemandiman. Sudah siap Sidin, dibuat tulisan pulang, bersambet pulang ngarannya si Anu.
sampai terakhir itu sebulan berikutnya itu anu kena ingatilah bila aku mati nang memandi bah aneh ya nang anak bapak pian pikir-pikir macam-macam bapak kalau ya mati cuma sudah aku siapkan amplopnya di sini jadi kamu kada repot. Nah, habis itu sini ke anu ke ini ke pangkalan nukar kakulin mangatam seorang mangatam dipotong-potong sidin jadi apa nisan tuh diulah sidin juga. Selesai anak sidin di bawah rumahan. Bahari kan ada bawah rumahan enggak anak sidin. Jurang mah apa julak? Persiapan di sini kita ini pasti mati. Jadi bila ditokoni orang persiapan di sini kita pasti mati. Apa sih takutan? Nah, sudah siap lengkap apa macam? Mulai kumat prostat sidin. Nah, itu akhirnya masuk rumah sakit langsung wa ilaihi rajiun. Nah, insyaallah. Jadi ada memang orang yang khas yang memiliki khususiyah yang seakan-akan diberitahu ya dan tahu kepulangannya. Ya, kita nggak tahu. Mudah-mudahan kapanpun siap dan mudah-mudahan husnul khotimah. Nah, jadi anjuran ini pertama jangan gegabah kita menghadapi sakaratul maut. Maka hendaknya kita upayakan sholat berjamaah sebagai bekal. Kita ini bekal ilmu kada banyak, sembahyang berjamaah barang. Iyalah, ilmu-ilmu yang mana nak diandalkan? Fikih, pahamlah kita fikih. Quran, bacaan Fatihah aja salah-salah. Nah, mana yang kita andalkan? Nah, kalau sholat berjamaah kan enak, begitu sudah kumpul, niatnya bujur, dah santai, dah aman, dah. Tinggal imamnya aja lagi. Ya, ya. Ibarat kapal itu yang penting asal berbuat biar di belakang situ ujak kami di buritan asal nahkodanya aja bagus dah sampai ke Melak itu. Ya, kamu sudah berbuat di kapal guring kalau lagi di kapal deh, sampai ke Melak itu nang repotnya hendak ke Melak tapi kada umpat kada berbuat di kapal hendak mati selamat hendak mati wafatnya husnul khotimah. Cuma kada pernah ke masjid. Padahal rumahnya 2 kilometer aja pada masjid. Tapi ada guru aja wadah kami itu bertetanggaan dengan masjid. Kada pernah ke masjid. Majorang kada pernah ke masjid. Ulun di situ 30 tahun lebih. Kada pernah ke masjid. Non muslim pak. Lah iyalah non muslim. Nggak mungkin dia ke masjid. Nah, jadi salat berjamaah ya. Mudah-mudahan kita semangat terus nih. Bakursi roda, bakursi kah ada apa ya. Apa-apa. Makanya siapkan kursi ya. Kalau di Mekah tapi lain di Masjidil Haram. Saf pertama ini ada sandarannya, Pak. Kadang sampai 3 saf itu. Sampai kalau kita di Ajiziyah kah. Jadi ada sandaran, jadi nang tuha-tuha yang sebe-sebe itu dibuka. Nah, jadi sambil berwirid baca Quran bersandar ya kan. Kadang-kadang kayak kita nih bila sudah Mbah Salam tuh bubar ada nang mengambil stand masing-masing. Apalagi sudah Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah, ada nang di hujung. Mencari tiang. Bila sudah Allahumma ajirni minan nar sampai Allahumma antas salam wa minkas salam. Udah masing-masing gitu lagi. Ada lagi yang di belakang tunduk sidin, bahujur sidin. Orang subhanallah sidin. Mantap. Begitu bangun basah tasbih. Walet turun. Ya. Jadi supaya persiapan mulai sekarang. Ujar Imam Ghazali, mulai sekarang niatkanlah bahwa sholat berjamaah itu sebagai persiapan untuk menghadapi kematian. Dah, ingat benar berataan. Mudahan kita kau mengamalkan di mana aja. Sholat berjamaah itu sudah sebaik-baik amalan untuk menghadapi kematian. Anjuran atau arahan yang kedua, yang pertama dari Nabi lah. Anjuran yang kedua, yaitu kita hendaklah memperbanyak doa. Nah, bila doa ini berarti amalan. Doa yang diajarkan oleh Rasul
sallallahu alaihi wasallam. Dicatat baik-baik. Ya. Apa ujar Nabi? Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawwinhu 'alayya. Apa lagi kalau? Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawwinhu 'alayya. Apalah? Hah? Pon? Kalau di doa salamatullah Allahumma hawwin alaina bisakal. Kalau ini di hadis ini Allahumma. Coba sambil mengikuti, sambil mau ompati pian sambil catat silakan. Ompati ulun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanya semangat. Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawwinhu 'alayya. Biasanya imbahku ijazahkannya ada nama mati biasanya. Ayo takut. Ya. Sudah mana? Sudah Basuki? Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawwinhu 'alayya. Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawwinhu 'alayya. Kita menurun ingat ulun tulisakan ya. Kirim di grup. Ada di grupnya kalau ada di-share di grup. Ya Allah, tolonglah ulun menghadapi kematian dan mudahkanlah kematian ulun. Ya, maksudnya mudahkan supaya ringan ya. Karena menurut riwayat ya. Karena kan kita kada pernah mati ya. Ada yang pernah mati enggak? Haji Ibra pernah mati? Kalau di bawah kalau di bawah tuh pindah aja umur 65 ini pindah mati terus bang. Nah, jadi itu diantara ikhtiar kan usaha ya, usaha sama yang berjamaah tadi usaha ini doa nang Nabi nama ajari. Nah usaha juga ya. Amun Nabi mengajari berarti Nabi sendiri mengamalkan. Mudah-mudahan kita kayak beliau juga. Maksudnya paling tidak mendapatkan rahmat inda sakaratil maut. Dan anjuran yang ketiga yaitu memperbanyak zikir la ilaha illallah. Ya, ini sudah ulun ijazahkan mungkin puluhan tahun yang silam ya, waktu masjid lama. Sudah saya kasih ijazah, sudah saya kasih sanad ya. Insyaallah banyak yang ingat mungkin cuma di mana catatannya tuh Yan. Ya, sudah tuh bayatnya sudah. Nah, sebagaimana sabda Nabi akhbarani Jibrilu anna la ilaha illallah unsul muslimi inda mautihi wa biqabrihi wa hina yakhruju min qabrihi. Ujar Rasulullah telah menghabarkan kepadaku oleh Jibril bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah. La-nya dipanjangi lah, apalagi kalau dalam talqin pertama. Afdalu zikri la ilaha. Ya. Karena dalam kitab Usfuriyah ada hadis barang siapa membaca kalimat tauhid ini la panjang ya, maka Allah menghapuskan dosa-dosanya. Dipanjangi. La ilaha illallah. La. Ya, begitu sudah nanti asik ya. Sudah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah asik gitu. Nah, ujar Nabi telah menghabarkan kepadaku oleh Jibril bahwasanya la ilaha illallah adalah teman. La ilaha illallah itu jadi kawan. Jadi sahib unsun itu teman. Penenang atau penghibur. Kalimat la ilaha illallah ini nah, penghibur kita di waktu sakaratul maut. Seorang muslim ketika matinya. Ya, kalimat la ilaha illallah adalah teman atau penghibur seseorang ketika matinya.
dan di dalam kuburnya. Jadi orang yang sering, yang rancak, yang jadi amalan rutin membaca la ilaha illallah, waktu sakaratul maut itu sudah ada nama ngawani. Siapa? Ya Rasulullah. Orang-orang soleh. Dikawani sidin, dibimbing sidin. Jua dalam kubur. Makanya ujar Abu Bakar Siddiq, al-qabru zulmatun wasiraju la ilaha illallah. Kuburan itu gelap, penerangnya, lampunya adalah la ilaha illallah. Semakin banyak jadi amalan rutin kita membaca kalimat la ilaha illallah, semakin terang kubur kita. Wah, kayak Abah Guru Sekumpul itu setiap hari zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 125.000 kali. Rutin. Amun kita paling sehari membaca itu, esoknya kada ingat lagi dah. Ya. Jadi penghibur di dalam kuburnya dan ketika keluar dari kuburnya. Ya, ada dalam kitab Kifayatul Atsiyah sebuah hadis panjang juga itu, di antaranya, ya Allah, matikan saya dalam kalimat la ilaha illallah, kuburkan saya dengan kalimat la ilaha illallah, bangkitkan saya dengan kalimat la ilaha illallah, kumpulkan saya dengan orang-orang yang ahli la ilaha illallah. Pokoknya la ilaha illallah, la ilaha berapa itu dalam hadis itu. Intinya perbanyaklah kalimat la ilaha illallah. Sebagai tanda kita punya persiapan menghadapi sakaratul maut, kita harus memperbanyak mengucap la ilaha illallah. Dulu sudah pernah ulun ijazahkan ada 5 amalan yang rutin tiap sholat. Pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua istighfar. Ini sudah lama ini, puluhan tahun. Ulun di sini lebih 15 tahun ya. Lebih. Ya, mulai zaman Belanda kalau. Iya. Nah, 1 bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Habis doa apa macam ya. Yang kedua astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. 100 kali, 100 kali. Yang ketiga sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, salawat 100 kali. Yang keempat la ilaha illallah 100 kali. Yang kelima tasbih 100 kali. Dah 500 kali sekali sholat. Berarti kalau 5 kali sholat sudah 2.500 ya. Istiqamahkan, rutinkan. Kita harus memperbanyak kalimat atau mengucap la ilaha illallah karena kalimat itu nanti akan menjadi pendamping kita yang saat menghadapi sakaratul maut. Nah, 3 macam ini aja ujar Imam Ghazali amalkan. Bagus-bagus mengamalkan. Ya. Yang pertama sholat berjamaah. Yang kedua doa tadi, Allahumma a'inni 'alal mauti wa hawinhu 'alayya. Yang ketiga perbanyak zikir. Akhlak baik-baik. Ya, awan orang jangan harat. Itu sudah. Bila sudah itu kau diamalkan, insya Allah selamat sampai akhir. Nah, dengan 3 macam ini kita sudah mengekalkan, berarti sudah ada persiapan melewati 1 persinggahan. Itu baru 1 persinggahan yang pertama itu. Ya, dipersiapkan. Nah, mudah-mudahan kita kawam menyiapkannya berataan. Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan. Penyakit-penyakit yang mungkin ada di badan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, keistiqomahan dalam beribadah kepadanya. Dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan kita sakaluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabiy al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'fu anna ya Karim. Wa'fu anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi baqina fi din wa 'allimna rusda. Rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم ربنا تقبل منا وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عملنا من أنواع الخيرات في هذا المجلس المبارك هادية من رحمة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونوديها إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وجميع الملائكة المقربين بارك الصالحين اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنعمة والرضا على جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحة عماتك الفقيرة إلى رحمتك حج راوية بنت حج أحمد اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها وسم دخلها ودخل جنة مأواها ومنازلها اللهم اجعل فداء لها من النار وفكاكا لها من النار وإتقا لها من النار وأمانا لها من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang tadi kami berikan khususnya proposal bisa diperhatikan dan mudah-mudahan minggu depan ulun izin karena posisi di Martapura ya, jadi bisa dikumpulkan dengan panitia nanti dalam hal ini Pak Nanang atau yang lainnya atau langsung ke rekening silahkan juga. Ya, dari kami cukup sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad